Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah New Sigra mesin 1200 cc. Jenis tipenya ini teman-teman adalah New Sigra 12 RMTMC. Review kali ini khusus untuk review yang berwarna glittering silver atau silver. Nah, saya langsung ya teman-teman, warnanya keren nih, warna glittering silver. Kesan utama yang dia tonjolkan adalah kemewahan dalam kecerahan. Nah, panjang mobil ini secara keseluruhan 4 meter 11 cm. Kemudian lebar mobilnya ya teman-teman 1 meter 65,5 cm. Lalu tinggi mobilnya ini 1 meter 60 cm. Kemudian jarak pijak roda depan, kiri, dan kanan itu 1 meter 47 cm. Lalu untuk yang jarak pijak roda belakang itu 1 meter 47,5 cm. Nah, kemudian jarak wheelbase, jarak antara sumbu roda antara roda depan ke roda belakang ini 2 meter 52,5 cm. Lalu ground clearance tinggi mobil ini dari tanah setinggi 18 cm. Kemudian radius putar minimumnya ini sebesar 4,5 meter. Nah, kita tinggalkan ukuran dimensinya, kita masuk ke spesifikasi mesinnya. Sigra 12 RMT MC ini menggunakan tipe mesin 3 NRPE DHOAC Dual VVT-i. Mesinnya sendiri terdiri atas 4 silinder, kemudian segaris dengan 16 katup, didukung dengan 16 katup dan atau 16 valve. Tenaga bahan bakar dulu ya teman bahan bakar yang dipakai ini adalah bensin tanpa timbal, kemudian sistem pembakaran didukung dengan electric fuel injeksi, dan sistem pengapiannya ini didukung dengan dual VVT-i, double VVT-i, variable valve timing intelligence. Lalu tenaga maksimum yang dihasilkan oleh tipe mesin 3NR Sigra ini sebesar 88 PS pada RPM 6000, dan torsi maksimum yang dihasilkan sebesar 11 kg/m pada RPM 4200 atau 108 Nm pada RPM 4200. Kemudian Sigra teman-teman kalian pastinya udah tahu bahwa New Sigra 12 RMT ini menggunakan front wheel drive atau sistem penggerak roda depan. Di kap bagian dalam teman-teman ini sudah dilengkapi dengan peredam. Kita tinggalkan spesifikasi engine-nya, saya langsung masuk ke area depannya ya teman-teman. Kita lihat dari grill. Grill ini ada 2 level, level atas dan level bawah. Level atas ini bertemakan tin upper, kemudian di bawah juga ya teman-teman tin upper. Kalau teman-teman lihat yang desain All New Xenia hari ini, di atas itu tin upper, di bawah big flower. Nah, untuk yang Sigra ini di atas dan di bawah ini besarannya itu hampir-hampir mirip. Kemudian di area grill atas teman-teman ada lubang, kemudian di bawah juga ada. Ini tujuannya untuk membantu aliran udara luar masuk ke dalam kap mesin agar proses pendinginan itu bisa menjadi lebih optimal. Lalu kita tinggalkan bagian grillnya, kita berpindah ke bagian headlamp. Nah, headlampnya sendiri sudah menggunakan LED multi reflektor. LED adalah kepanjangan dari light emitting diode. Nah, kelebihan dari jenis lampu ini adalah cahayanya yang terang ya teman-teman. Kemudian hemat dengan penggunaan aki. Nah, di lampu sendiri ya teman-teman, di sini ada 3 kompartemen. Kompartemen yang satu ini adalah lampu kecil atau lampu kota atau lampu senja. Kemudian kompartemen 1, 2 ya teman-teman, di sini gabung low beam dan high beam. Kemudian di sini ini adalah lampu sein, lampu belok kiri, belok kanan. Nah, kita tinggalkan lampu, kita masuk ke grill depan. Nah, di grill depan ini sudah ada front grill atau grill depan ini sudah ada lapisan krom di atas, nyambung dengan logo S ya teman-teman, Sigra. Nah, kemudian ini yang menciri utamakan dari tipe R juga ya teman-teman, yang krom, tambahan kromnya. Lalu kita turun ke bagian
lampu kabut depan, front fog lamp. Nah, di lampu kabut depan ini teman-teman, kalau kita lihat ya, dia menggunakan desain vertikal asimetris. Covernya berwarna hitam glossy, kemudian dilengkapi dengan balon yang menggunakan kristal multi reflektor halogen dengan warna cahaya berwarna kuning. Tujuannya untuk membantu menembus ketebalan kabut. Nah, kita tinggalkan bagian depan, saya berpindah ke ukuran profil ban dan velg. Profil ban dan velg menggunakan ukuran untuk yang ban 175/65 R14. Kemudian jenis velg yang dia pakai ini ya teman-teman, desainnya itu polished alloy wheel atau velg radial dengan two tone color. Two tone colornya di sini warna hitam glossy kombinasi dengan warna silver, lalu diikat dengan 4 baut yang kuat. Nah, kemudian kita masuk ke sistem pengereman. Untuk sistem pengereman depan, Sigra ini menggunakan sistem pengereman ventilate disc brake atau cakram. Kemudian untuk yang suspensi, dia menggunakan untuk suspensi depan menggunakan tipe McPherson Strut didukung dengan perkeong. Lalu kita lihat di belakang ban ini ada mudguard. Kemudian ini ya teman-teman, ini yang disebut dengan ini side stone guard. Kita side stone guard sampai ke ban belakang. Nah, ukuran ban belakang juga sama. Saya langsung ke sistem pengereman ban belakang ini, dia menggunakan drum leading and trailing atau rem tromol. Kemudian untuk yang sistem suspensi ban belakang itu dia menggunakan semi independent torsion axle beam. Nah, kemudian didukung dengan perkeong. Lalu kita tinggalkan ini teman-teman, kita berpindah ke area kaca spion luar. Nah, di kaca spion luar kalau kita lihat ya desainnya ya teman-teman, ini opal. Lalu di bawah ini kalau saya lihat ini pilar yang berwarna hitam, kemudian ada lampu sein kiri kanan. Lalu untuk melipat otomatis kaca spion luarnya itu sudah dilengkapi dengan fitur retractable mirror. Kemudian untuk mengatur kaca atau mirror dari dalam, teman-teman menggunakan fitur electric mirror. Nah, lalu kita naik ke pilar A ya teman-teman. Ini disebut dengan pilar A. Ini ada talang air. Lalu kita jalan, kemudian kita tiba di pilar B. Nah, di pilar B ini sudah berwarna hitam atau blackout. Kemudian kita berpindah dari pilar B, jalan, ini ada talang air ya teman-teman. Kemudian tiba di pilar C, ini sudah ada pilar blackout juga. Jadi ada dua yang berwarna hitam, pilar B dan pilar C. Lalu kita tinggalkan bagian samping, kita bergeser ke bagian belakang. Nah, saya coba lihatkan dulu ya teman-teman. Bagian belakangnya seperti ini untuk yang Sigra 12R MT MC ini. Nah, bagian atas ya teman-teman, atap, lalu ada anten yang menggunakan model pole. Kemudian di sini ya teman-teman, ini ada spoiler atas yang sewarna dengan warna bodi dan dilapisi lagi dengan rear spoiler yang berwarna hitam. Nah, kemudian kita turun, di sini ada wiper belakang yang sudah automatic on wiper. Nah, kemudian kita lihat di sini ada lampu tail. Lampu tail ini tidak nyala, masih sifatnya dummy, belum nyala ya teman-teman. Kemudian di sini ada backdoor garnish yang sudah dihiasi dengan ornamen silver. Kombinasinya ini kontras dengan warna hitam glossy pada daerah emblem atau logo Daihatsu. Lalu kita turun, di sini ada kamera mundur untuk yang tipe R-nya. Ini adalah kamera mundur di atas dudukan plat. Nah, kemudian ini adalah dudukan plat. Kita bergeser ke sebelah kiri, di sini ada tulisan Astra Daihatsu. Lalu di sebelah kanan ini ada tulisan Sigra R Dual VVTi, Variable Valve Timing Intelligence. Ini adalah sistem pengapian yang mendukung engine dari New Sigra 12R MT. Kemudian di area bumper teman-teman, di area bumper ini adalah area bumper belakang. Ini ada dua titik sensor mundur. Kemudian di sini ya teman-teman, ini masih dihiasi dengan les yang berwarna hitam glossy.
Jadi antara silver lalu di tengahnya ini ada les yang berwarna hitam glossy. Nah, kemudian di sini ya teman-teman, ujung knalpotnya ini sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Kemudian ban serep untuk tipe R ada di bawah. Ini sudah menggunakan jenis velg polish alloy wheel atau velg radial dengan ukuran ban sama persis 17565 R14. Nah, kemudian sudah dilengkapi juga ya teman-teman dengan kaca film. Nah, ada dilengkapi dengan kaca ribbon. Nah, sekarang kita tinggalkan bagian belakang. Ini saya langsung ke rear lamp combination, lampu belakang yang penuh dengan kombinasi. Nah, yang di atas ini lampu rem, kemudian dia juga berfungsi sebagai pada saat kita nyalain lampu senja atau lampu kota, dia juga ikut menyala. Ini lampu rem sekaligus lampu penanda, khususnya penanda untuk kendaraan di belakang kita. Kemudian dibawa lampu stop yang berwarna merah. Ini ada yang berwarna putih, ciri utama dari lampu mundur. Lalu di bawahnya ini ada lampu belok kiri, belok kanan, atau lampu waser. Nah, kemudian ini ya teman-teman, ini lampu reflektor yang ikut di dalam satu paket rear combination lampnya. Nah, kita tinggalkan di area lampu, kita buka pintu belakang, pintu bagasi yang desain yang model hatchback, buka atas. Di sini ya teman-teman, yang saya tunjuk ini ada handle untuk bukaan pintu baris ketiga atau pintu bagasi. Nah, bagasinya sendiri ya teman-teman seperti ini gambarannya. Nah, saya mulai dulu dari konfigurasi kursi dan jumlah penumpang. Untuk yang New Supra ya 1200 cc ini menggunakan 3 baris kursi dengan 7 penumpang orang dewasa ditambah dengan barang bawaan. Nah, untuk yang headrest bagian baris kedua, kursi baris kedua itu sudah dilengkapi dengan headrest atau sandaran kepala yang terpisah. Kemudian di baris ketiga juga sama, headrestnya seperti ini. Kalau yang di baris pertama itu sandaran kepalanya itu menyatu dengan desain bucket untuk joknya. Lalu di sini ada tuas, saya sering sebutnya dengan tuas reclining untuk memudahkan kita mengatur konfigurasi baris ketiga, sekaligus kita bisa gunakan untuk ruang bagasi. Nah, kalau posisi konfigurasi seperti ini, kita akan mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas. Lalu di sini ada cargo net, teman-teman. Kemudian di sini ada ini back seat cup holder. Kemudian ini ada tempat penyimpanan, bisa handphone dan benda-benda kecil. Kemudian di samping kanan juga sama. Nah, kemudian ini adalah untuk buka. Ini adalah untuk buka dan pasang ban serepnya. Kita tinggalkan bagian belakang ya teman-teman. Kita berpindah ke baris kedua. Nah, di baris kedua saya mulai dari pintu baris kedua ini, dia menggunakan outer handle-nya itu model tarik. Lalu di bagian trimnya, teman-teman, di sini ada child safety lock. Nah, untuk yang door trim baris kedua atau panel pintu bagian dalam, kita lihat di sini armrestnya berwarna silver ornament. Kemudian di sini ada cup holder. Ini ada cup holder. Lalu di sini untuk switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Lalu ini adalah grid untuk menarik pintu baris kedua saat kita menutup. Kemudian di bawah ini ada speaker kiri dan kanan. Lalu kita masuk di area kursi. Nah, untuk yang legroom dan headroomnya ini aman sekali ya teman-teman, luas dan cukup tinggi. Kemudian di sini untuk yang kursi ini dia menggunakan one touch tumble. Ini one touch tumble untuk akses ke baris ketiga, one touch tumble. Nah, sekarang kita lihat ya di sini. Nah, ini gambarannya. Kemudian saya coba bantu. Nah, kalau yang ini dia posisinya reclining seat. Jadi dia di sini reclining seat, bisa maju bisa mundur, reclining seat. Kemudian ya teman-teman di sini ini sliding seat. Jadi dia bisa maju bisa mundur. Kemudian kalau untuk yang reclining ini untuk merebahkan sandaran kursi.
Lalu kita lihat di sini ya, ini dia ada seat back pocket baris pertama, kemudian seat back pocket baris pertama di penumpang, kemudian di sini untuk panel pintu bagian dalam baris kedua ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Lalu dilengkapi dengan hand grip atau assist grip. Kemudian di sini ada lampu kabin dalam. Kemudian ini untuk pengaturan kecepatan blower. Lalu ini untuk pengaturan ini untuk sirkulasi udara di baris kedua dan baris ketiga. Nah, ini adalah air sirkulatornya ya teman-teman, untuk mengalirkan udara dingin dari baris kedua ke baris ketiga. Nah, kemudian di sini ada, kalau yang ini power outlet. Nah, kemudian untuk yang tipe R ini ada ini kita sebut dengan box tray. Jadi ini kayak tempat-tempat sepatu yang kalau kita dibuka ini dia bentuk kotak, box tray. Nah, kemudian saya berpindah ke pintu baris pertama. Nah, di pintu baris pertama dia menggunakan outer handle-nya itu model tarik. Lalu di sini untuk yang kunci ya teman-teman, kuncinya sendiri ini dia menggunakan model yang menyatu. Jadi kunci dengan remote ini menyatu, integrated, menyatu dengan kuncinya. Nah, kemudian ini sudah dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Kemudian kita lihat di sini ya teman-teman, di sini untuk yang bagian panel pintu bagian dalam, di sini berwarna hitam, bahannya dari hard plastik. Kemudian ini central door lock sekaligus sebagai pengunci pintu baris pertama. Kemudian ini untuk inside door handle. Lalu ini armrestnya, ini adalah grip untuk masukkan tangan saat menutup. Lalu ini adalah pengunci kaca jendela baris kedua dan baris pertama. Ini switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca baris kedua, dan ini adalah switch power window untuk menaikkan dan menurunkan kaca baris pertama. Lalu di bawahnya ini yang berwarna beige cerah, ini adalah bottle cup holder, tempat simpan nitip-nitip aqua di sini ya teman-teman. Lalu di sini ada ini adalah speaker. Nah, kemudian ini pembebas tuas kap mesin. Kemudian yang ini adalah bukaan tangki BBM, ini yang kapasitasnya tadi 36 liter. Lalu di sini ada barcode tekanan angin untuk ban. Nah, kemudian untuk yang kursi baris pertama ini ya teman-teman, dia sliding seat, kemudian reclining seat. Kemudian setirnya sendiri belum, setirnya ini belum tilt steering. Lalu ini ada fitur electric mirror dengan tombol untuk retractable. Kemudian di sini kisi-kisi AC yang bentuknya lingkaran 360, kemudian dihiasi dengan silver ring. Lalu ini tuas lampu, tempat penyimpanan terbuka ya. Kemudian dashboardnya berwarna hitam kombinasi berwarna beige. Lalu di sini kisi-kisi AC untuk penumpang. Ini adalah console box. Kemudian audionya ya teman-teman seperti ini. Kisi-kisi AC itu ada di sebelah kiri kanan dari audionya sendiri. Nah, audionya sendiri ini sudah menggunakan layar sentuh yang dilengkapi dengan fitur radio, kemudian USB, kemudian Bluetooth untuk musik. Nah, lalu kita lihat di sini untuk yang ini lampu flasher. Lalu di sini untuk tempat kartu tol. Nah, AC registernya ini untuk shift knob untuk mengatur derajat kedinginan atau derajat temperatur. Kemudian ini on off AC-nya sekaligus untuk kecepatan blowernya. Lalu ini mode udara luar dan resirkulasi AC, resirkulasi udara luar.
Kemudian ini transmisinya 5 kecepatan maju, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, dan 1 reverse. Kemudian jarak antara transmisi ya teman-teman ke lingkar kemudi atau setirnya sangat dekat sekali. Jadi respon kita bisa lebih cepat. Lalu untuk yang meter kombinasinya seperti ini tachometernya, kemudian ini speedometernya. Lalu di sini ya teman-teman, ini multi informasi display lengkap. Ada jam digital, ada odometer, kemudian ada APG. APG ini untuk mengetahui 1 liternya itu berapa kilo sih yang kita bisa tempuh. Kemudian range itu untuk mengetahui sisa bahan bakar. Sekaligus pada saat kita habis isi bahan bakar, misal 150.000, kita bisa mendeteksi awal kira-kira dengan 150.000 tadi plus dengan sisa bahan bakar yang ada di tangki, berapa sih angka yang muncul di range. Nah, itu sebenarnya informasi-informasi awal yang bisa membantu kita saat berkendara nanti. Nah, kemudian untuk yang di sini ada hand grip, assist grip, sun visor lengkap dengan vanity mirror, kemudian ini lampu kabin dalam, kaca spion dalam, lalu di sini juga sun visor dengan vanity mirror. Kemudian joknya sendiri dia menggunakan bahan fabric berkualitas tinggi. Nah, teman-teman, yang aslinya itu seperti ini ya, dia bahannya. Dia menggunakan fabric berkualitas tinggi, berkesan buludru. Ini rem tangan atau handbrake, dia menggunakan mechanical pada roda belakang. Dan ini ya teman-teman, masih ada lapisan sofanya nih, gabusnya. Lalu di sini ada armrestnya ya teman-teman. Ini kayak menyatu ini, armrestnya, sandaran tangan untuk penumpang atau driver. Lalu di sini ya teman-teman, untuk yang throttle, untuk yang gas ini sudah dihubungkan dengan DBW, drive by wire. Jadi throttle atau gasnya ini sudah terhubung dengan ECU, ada sensor yang terhubung dengan ECU, sehingga ini akan membantu kendaraan ini lebih ramah, lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Nah, kemudian di sini ada, nah yang ini teman-teman, ada power outlet. Kemudian di bawah tuas transmisi ada smartphone pocket, dan di bawah juga ada smartphone pocket. Nah, ini gambaran-gambaran teman-teman yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan review singkat dengan tipe New Sigra 12R MT MC berwarna glittering silver atau silver ini bisa membantu Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan atau yang nonton channel ini, minimal ada bayangan bahwa kalau kalian butuh unit tipe ini warna glittering silver seperti ini, gambaran yang kalian bisa dapatkan nanti. Mohon dibantu subscribe channel ini jika kalian menemukan review ini bermanfaat. Adios, kita berjumpa lagi di review-review selanjutnya. Salam hangat selalu dari Gunawan Otomotif di Kota Makassar.